Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas S1 dengan materi uji Friedman. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Sefira Salsabila dengan NIM akhir 001. Yang kedua ada Vianda Mutiarani Erson dengan NIM akhir 065. Dan yang ketiga ada Ahmad Isa Dika dengan NIM akhir 066. Dan yang terakhir ada Afradea Zukruf Hermawan dengan NIM akhir 077. Presentasi kelompok kami kali ini terdiri dari bab 1, ada pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, tampilan program, bab 4, ada studi kasus, dan yang kelima ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, bab pendahuluan. Latar belakang, pendidikan merupakan aspek yang mendukung dalam kemajuan suatu negara. Maksudnya di sini ialah jika kita melihat generasi muda. Generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas juga. Dengan kata lain, baik tidaknya sistem pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Dengan terjadinya pandemi COVID-19 cukup memberikan dampak besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Pembelajaran yang tadinya didominasi oleh pembelajaran tatap muka mengalami revolusi menjadi pembelajaran dalam jaringan atau daring di semua level pendidikan. Keterpisahan antara pendidik dan peserta didik ini menjadi kekhasan dari pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, kondisi pandemi COVID-19 ini janganlah dijadikan hambatan untuk kreativitas atau produktivitas dari mahasiswa. Secara idealnya, haruslah tetap produktif, berpikir cerdas dengan menuangkan ide-ide kreatifnya untuk merespon peristiwa yang terjadi di sekitarnya, walaupun dilakukan di rumah saja. Semakin canggihnya teknologi saat ini, berbagai kegiatan yang dulunya luring bisa dilakukan secara daring. Seperti melakukan riset sosial, penelitian, bahkan menciptakan suatu penemuan. Penelitian ini kental hubungannya dengan statistika. Jika dilihat dari sisi penggunaan statistika pada masa sekarang, dapat dikatakan dapat menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari bidang ekonomi, biologi, sosial, dan bidang lainnya. Statistika juga dapat diterapkan dalam kecerdasan buatan di bidang komputasi. Jika dilihat dari pesatnya perkembangan ilmu statistika yang didampingi dengan perkembangan teknologi, maka bisa dilihat akan banyaknya kemudahan dan kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitasnya. Namun, tidak sedikit mahasiswa yang mengeluh dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Selain tugas membengkak, aktivitas menjadi terbatas. Semangat belajar pun menjadi menurun. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, untuk itu pentingnya kami menyusun makalah ini dengan tujuan kami tertarik untuk menerapkan uji Friedman menggunakan software R dengan membuat algoritma dan pemrograman untuk memecahkan studi kasus yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong semangat mahasiswa dalam merespon isu yang terjadi di sekitarnya meski di rumah saja. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat algoritma pemrograman yang tepat untuk uji Friedman dengan menggunakan software R. 2. Bagaimana mengaplikasikan algoritma pemrograman untuk uji Friedman pada suatu studi kasus. Yang ketiga ada tujuan. Yang pertama, tujuannya membuat algoritma pemrograman yang tepat untuk uji Friedman dengan menggunakan software R. Yang kedua, mengaplikasikan algoritma pemrograman untuk uji Friedman pada suatu studi kasus. Manfaatnya untuk penulis, menambah pemahaman terkait materi, algoritma, dan pemrograman menggunakan software R, khususnya untuk uji Friedman, serta dapat mengaplikasikannya dalam contoh studi kasus di kehidupan sehari-hari. Dan untuk pembaca, dengan adanya makalah ini, diharapkan pembaca bisa mengetahui serta memahami materi terkait uji Friedman untuk menguji hipotesis K-sampel berpasangan
dan dapat mengaplikasikan algoritma dan pemrograman yang telah disajikan pada studi kasus yang berkaitan. Selanjutnya adalah bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, statistik dan statistika. Menurut KBBI, statistik didefinisikan sebagai angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah tertentu. Sedangkan statistika, menurut KBBI, merupakan ilmu yang mempelajari tentang menabulasi, mengumpulkan, menganalisis, serta menemukan keterangan yang berarti dari data. Selanjutnya, uji Friedman. Uji Friedman merupakan salah satu statistik non-parametrik untuk menguji hipotesis K sampel berpasangan. Uji ini tidak memerlukan asumsi normal. Uji ini merupakan alternatif dari ANOVA dua arah yang tidak memenuhi asumsi. Uji Friedman dilakukan untuk mengetahui perbedaan lebih dari 2 kelompok sampel berpasangan. Data yang akan dianalisis berskala ordinal, sehingga jika data berbentuk nominal, interval, ataupun rasio, sebaiknya data ditransformasi terlebih dahulu ke bentuk ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang menyatakan peringkat antar tingkatan. Kemudian asumsi yang dipenuhi untuk uji ini yang pertama adalah data diukur dalam skala ordinal. Lalu yang kedua, data terdiri dari N kelompok yang saling bebas dan ukuran K perlakuan. Yang ketiga, sampel-sampel yang mendapat perlakuan saling berhubungan. Ini dapat dijumpai dalam 2 keadaan. Yang pertama, sebuah sampel mengalami K kali pengukuran, dan yang kedua, beberapa sampel mengalami percocokan. Selanjutnya, yang keempat, asumsinya adalah tidak ada interaksi antara kelompok dan perlakuan, dan asumsi terakhir yaitu pengamatan dalam setiap kelompok dapat diperingkatkan berdasarkan besarnya. Kemudian statistik uji Friedman menurut Sugiono yaitu chi-square sama dengan 12 per NK dikali K plus 1 dikali sigma RJ kuadrat dikurang TN dikali K plus 1. Sedangkan apabila ada TIS atau ranking yang sama dalam satu sampel itu, maka rumus yang digunakan adalah chi-square dibagi dengan C, di mana C adalah 1 min sigma TI pangkat 3 dikurang TI dibagi NK dikali K kuadrat kurang 1. Di mana N merupakan jumlah sampel atau ketika dilihat dalam tabel N merupakan jumlah baris, K merupakan banyak kelompok sampel atau jumlah kolom, RJ merupakan jumlah ranking sampel dalam perlakuan ke J, TI merupakan banyaknya ranking yang sama dalam setiap sampel. Berdasarkan Handbook of Parametric and Non-Parametric Statistical Procedures oleh David J. Seskin, hipotesis yang diuji dalam uji Friedman ini yaitu H0-nya θ1 sama dengan θ2 sama dengan θk, atau K perlakuan memiliki median yang sama, atau tiap ranking perlakuan dalam satu sampel cenderung sama, dan dengan kata lain perlakuan memiliki pengaruh yang sama. Dan H1-nya merupakan kebalikan dari H0, yaitu minimal ada satu θi yang berbeda, di mana I merupakan berjalan dari 1, 2, sampai K. Yaitu K perlakuan tidak memiliki median yang sama, setidaknya satu perlakuan cenderung menghasilkan nilai pengamatan yang berbeda dari sedikitnya satu perlakuan lainnya, atau dengan kata lain, perlakuan memiliki pengaruh yang berbeda. Selanjutnya bab 3 tentang tampilan program. Nah, setelah program itu di-running, maka akan tampil tampilan awal yaitu halaman awal program yang berisi tentang identitas kelompok, dosen pembina, dan juga pengenalan program studi S1 ke FST Universitas Airlangga. Kemudian ketika kita klik next akan muncul tampilan jendela baru yaitu Friedman Test Calculator yang berisikan menu-menu untuk uji Friedman ini. Nah, di top menu ini ada 3, yaitu uji Friedman, panduan, dan contoh soal. Di menu uji Friedman sendiri terdapat 3 submenu, yaitu data input, data ringkas, dan data input manual. Di data ringkas juga ada 2 sub-submenu, yaitu ada ranking kembar dan semua ranking berbeda. Kemudian di menu panduan terdapat 2 submenu, yaitu langkah-langkah dan teori. Sedangkan di contoh soal merupakan jenis komen yang tidak memiliki submenu. Kemudian apabila kita memilih submenu dari uji Friedman yang berupa data import, maka akan tampil jendela baru yang berisikan import data. Nah,
ketika kita ingin mengimport data, maka kita harus memasukkan tingkat signifikansi terlebih dahulu sebelum kemudian kita mengimport data. Untuk program ini dikhususkan untuk data yang berformat SAF. Lalu untuk sub-sub menu yang ada ranking gemar, apabila kita klik maka akan muncul inputan data ringkas. Nah, untuk melakukan analisis kita harus mengisi ukuran sampel, jumlah sampel, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sub-sub menu semua ranking berbeda juga hampir sama seperti sub-sub menu ranking sama. Kita masukkan ukuran sampel, jumlah kuadrat ranking dalam kolom, dan tingkat signifikansi, lalu kemudian klik analisis. Lalu untuk submenu data input manual, sebelum kita menginputkan data, maka kita perlu memunculkan tabel di mana ukuran sampel dan jumlah sampelnya harus diisi untuk mengetahui ukuran sampel yang kita inginkan. Lalu setelah menginputkan data akan muncul 3 tombol. Yang pertama ada tombol uji normalitas untuk menguji kenormalan data. Lalu yang kedua ada uji Friedman untuk menguji hipotesis K-sampel yang berpasangan tersebut. Lalu untuk menu panduan, tadi ada 2 submenu, yaitu submenu langkah-langkah dan submenu teori. Di submenu langkah-langkah ini terdapat 3 tombol utama, yaitu uji Friedman, panduan, dan contoh soal, di mana tombol-tombol ini akan berisi tentang langkah-langkah bagaimana cara mengoperasikan Friedman test calculator. Lalu untuk submenu teori, di sini merupakan tampilan yang akan menjelaskan teori tentang uji Friedman, yaitu berupa pengertian, asumsi, rumus, hipotesis, statistik uji, serta pengambilan keputusan dan kesimpulan. Selanjutnya untuk menu contoh soal, dari menu contoh soal tadi, karena tidak diberi jenis kaskade, merupakan jenis komen, jadi ketika kita klik akan muncul jendela seperti ini. Untuk di sini ada 2 contoh soal yang akan ditampilkan. Yang pertama, contoh soal pertama. Apabila kita klik tombol contoh soal 1, maka akan muncul seperti yang ada di layar. Lalu ketika kita klik contoh soal 2, maka yang akan muncul adalah contoh soal yang kedua. Lalu apabila kita sudah selesai melakukan uji, maka kita akan klik menutup program. Nah, ketika kita telah klik tutup program, maka akan muncul pesan yang berisi terima kasih telah menggunakan Friedman test calculator. Lalu kita klik OK, lalu jendela ini pun akan hilang. Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Dalam studi kasus kali ini, kelompok kami memberikan 2 contoh soal uji Friedman, di mana soal pertama kami menggunakan data primer, sedangkan untuk soal kedua kami menggunakan data sekunder. Untuk contoh soal pertama, kelompok mahasiswa ingin melakukan penelitian tentang efektivitas pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 pada mahasiswa statistika angkatan 2019 Universitas Airlangga. Adapun variabel yang diajukan dalam kuis tersebut adalah materi, pemahaman, fasilitas, koneksi internet, dan penugasan. Responden dalam penelitian ini dapat memberikan persetujuannya terhadap pernyataan yang diberikan dengan skala 1-4. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Berikut adalah tabel dari ke-30 responden. Maka, tentukan apakah ada perbedaan penilaian responden terhadap efektivitas pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Nah, untuk yang pertama, kita melakukan uji normalitas. Setelah data dimasukkan ke dalam program dan diuji normalitas, maka akan didapatkan output sebagai berikut. Didapatkan p-value sama dengan 0. Dari output tersebut, maka kita dapat mengambil keputusan dan kesimpulan sebagai berikut. Untuk keputusannya adalah tolak 0, karena p-value sebesar 0 kurang dari alfa 0,05. Dan kesimpulannya adalah data tidak berdistribusi normal. Ini berarti keputusan untuk menggunakan uji non-parametrik sudah tepat. Selanjutnya adalah melakukan uji Friedman, dan didapatkan output sebagai berikut. Nilai p-value sama dengan 0. Dari output tersebut, maka didapatkan keputusan dan kesimpulan sebagai berikut. Untuk keputusannya adalah tolak 0, karena p-value sebesar 0 kurang dari alfa 0,05.
Dan kesimpulannya, ada perbedaan penilaian responden terhadap efektivitas pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah contoh soal kedua. Anissa dan Anis Catur Adi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga ingin melakukan penelitian tentang pengaruh penambahan daging gijing dan wortel terhadap daya terima dan kandungan gizi kerupuk berbahan dasar mocaf. Sampel penelitiannya adalah kerupuk yang dimodifikasi dengan gijing dan wortel dengan 4 formulasi berbeda. Panelis menilai sampel dengan mengisi angket uji kesukaan meliputi warna, rasa, aroma, tekstur, dan bentuk. Panelis pada penelitian tersebut adalah panelis pencicip terbatas 5 orang dan panelis agak terlatih 20 orang mahasiswa UNAIR. Didapatkan hasil uji sebagai berikut. Berikut adalah tabel hasil uji organoleptik terhadap 4 formula tadi. Tentukan apakah ada perbedaan formula terhadap hasil uji organoleptik kerupuk tersebut. Nah, yang pertama adalah melakukan uji normalitas. Setelah kita dimasukkan ke dalam program dan dilakukan uji normalitas, maka akan didapatkan output sebagai berikut. Didapatkan nilai p-value adalah 0,0002. Dari output tersebut, maka didapatkan keputusan untuk menolak Hanot karena p-value sebesar 0,002 kurang dari alfa 0,05 dan didapatkan kesimpulan data tidak distribusi normal. Ini berarti keputusan untuk menggunakan uji non-parametrik sudah tepat. Nah, selanjutnya adalah melakukan uji Friedman dan didapatkan output sebagai berikut. Didapatkan nilai p-value sama dengan 0,0702. Berdasarkan output tersebut, didapatkan keputusan untuk gagal tolak Hanot karena nilai p-value sebesar 0,0702 lebih besar dari alfa 0,05. Dan kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan formula terhadap hasil uji organoleptik kerupuk. Demikianlah contoh studi kasus yang dapat kelompok kami berikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya bab 5 terdapat kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama, algoritma dan pemrograman untuk uji Friedman dengan menggunakan software R berhasil dibuat dan telah tertera pada bab 3 makalah. Yang kedua, penerapan algoritma dan pemrograman untuk menyelesaikan studi kasus diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pada contoh kasus pertama dengan menggunakan data import dari inputan SPSS yaitu dengan judul efektivitas pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 pada mahasiswa statistika angkatan 2019 Universitas Airlangga, didapat kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penilaian responden terhadap efektivitas pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Dan pada contoh kasus kedua dengan menggunakan data yang diinputkan manual ke program yaitu dengan judul pengaruh penambahan daging gijing dan wortel terhadap daya terima dan kandungan gizi kerupuk berbahan dasar mocaf, didapat kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan formula terhadap hasil uji organoleptik kerupuk. Untuk sarannya, diharapkan program ini dibuat untuk mempermudah pengguna dalam menguji hipotesis dengan uji Friedman. Tetapi makalah dan program ini masih memiliki kekurangan seperti program yang kurang efisien serta hanya terbatas untuk uji Friedman. Penulis berharap untuk penulis-penulis selanjutnya dapat memperbaiki program dan isi makalah ini sehingga menjadi lebih baik dan user-friendly ke depannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.